Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya Noris Anukotul Aziza, doa nomor induk mahasiswa 20111904344 akan mempresentasikan mind mapping saya yang berjudul tentang profil dan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang profil dan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, maka terlebih dahulu kita akan mempelajari mengenai kompetensi inti. Pada KI 1 ini terdapat menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, kemudian menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Pada KI 3 disebutkan memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang atau teori. Nah, berikutnya adalah kompetensi dasar 1.1 merespon kesolehan dan kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz merupakan cerminan perilaku Rasulullah SAW. 1.4 merespon diri dari sisi-sisi negatif perilaku para penguasa daulah dinasti Umayyah. Kemudian 2.4 menghargai kesederhanaan dan kesolehan Umar bin Abdul Aziz dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 memahami sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. 3.5 memahami sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Dan 4.3 menyajikan kisah tentang kehidupan Umar bin Abdul Aziz dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada indikator, diantaranya adalah saya di sini akan menerangkan mengenai indikator 4, menjelaskan kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi seorang khalifah. Kemudian indikator poin 5 menjelaskan riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz. Indikator 6 menyebutkan kebijakan-kebijakan Umar bin Abdul Aziz, serta indikator yang nomor 7 menganalisis kesederhanaan dan kesolehan Umar bin Abdul Aziz dengan kehidupan di masa sekarang. Baik, langsung saja di sini sudah ada mind mapping mengenai profil dan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada poin pertama ini yaitu profil mengenai profil Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz memiliki nama lengkap Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdul Syams. Beliau merupakan keturunan dari Umar bin Khattab melalui ibunya yang bernama Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah pada tahun 63 Hijriah atau bertepatan dengan 682 Masehi. Kemudian wafat di Dair Syam'an, Suriah tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi. Nama panggilan atau gelar yang paling terkenal pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yaitu ada Abu Hafs Umar II Khulafaur Rasyidin kelima. Nah, dinamakan Umar II karena beliau memiliki sifat yang hampir sama dengan Khalifah Umar bin Khattab, serta beliau juga merupakan keturunan dari Umar bin Khattab. Kemudian Khulafaur Rasyidin kelima, beliau juga disebut sebagai Khulafaur Rasyidin kelima karena beliau memiliki prinsip untuk mengelola pemerintahan sesuai atau seperti dengan pengelolaan pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Maka dari itu beliau memiliki gelar atau nama lain yaitu Khulafaur Rasyidin kelima. Kemudian beliau menikah Kemudian Umar bin Abdul Aziz menikah di Damaskus dengan Fatimah, putri dari Abdul Malik bin Marwan. Umar bin Abdul Aziz juga memperoleh pendidikan di Damaskus. Kemudian poin yang selanjutnya tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz.
Nah, sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai pemimpin Bani Umayyah ke-8, beliau sebelum dulu menjabat sebagai gubernur Hijaz yang berkedudukan di Madinah pada saat usianya baru mencapai 24 tahun. Proses pengangkatan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yaitu atas wasiat Sulaiman bin Abdul Malik. Tetapi Umar bin Abdul Aziz tidak langsung menerima bai'ah tersebut. Beliau berpidato yang isinya mengenai pilihlah seorang khalifah yang kamu ridhoi kepada masyarakat. Kemudian masyarakat serta menjawab, kami telah memilih kamu, wahai Amirul Mukminin, dan kami juga telah ridho. Oleh karena itu, perintahkanlah kami dengan kebaikan dan keberkahan. Maka dari itu, sejak saat itu Umar bin Abdul Aziz resmi menjadi khalifah Bani Umayyah yang ke-8. Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz meninggalkan gemerlap dunia seperti hidup sederhana dan meninggalkan kemewahan. Hidup sederhana itu layaknya seperti seperti masyarakat pada umumnya serta meninggalkan kemewahan. Di sini Umar bin Abdul Aziz meninggalkan kemewahan berupa fasilitas khalifah yang ada. Kemudian perencanaan dalam kepemimpinan. Umar bin Abdul Aziz merencanakan dahulu sebelum bertindak atau menganalisis dampak baik dan buruk keputusan yang ia buat. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini lebih mematangkan perencanaan dalam kepemimpinan. Struktur pemerintahan pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin ini terdapat 4 tingkatan. Yang tingkat pertama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tingkat 2 penasihat dan pembantu khalifah, tingkat 3 pengurus kharaj dan tentara, serta tingkat 4 tingkat yang terakhir yaitu tingkat hakim, mufti, dan guru. Usaha yang dilakukan dalam bidang agama diantaranya menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan As-Sunnah sesuai As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, menerapkan hukum syariah Islam secara serius dan sistematis, mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar, serta mengumpulkan hadis-hadis untuk ditulis. Sedangkan usaha lain yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dalam bidang pengetahuan diantaranya memindahkan sekolah kedokteran yang ada di Iskandariyah atau Mesir ke Antakya atau Turki dan Haran atau Turki. Dalam bidang politik, usaha yang dilakukannya meliputi menerapkan prinsip politik yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Nah, di sini pada suatu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin, beliau dengan tegas menolak pejabat pemerintah yang korup, dusta, serta tidak sesuai dengan ajaran agama, dan memecat gubernur yang tidak taat menjalankan agama dan bertindak zalim terhadap rakyat. Selanjutnya mengawasi jalannya politik pada setiap daerah. Nah, pada saat mengawasi jalannya politik ini, Umar bin Abdul Aziz menyuruh perwakilan orang suruhannya mengawasi jalannya politik pada setiap daerah, atau bisa juga Umar bin Abdul Aziz yang turun tangan langsung untuk mengawasi jalannya politik pada setiap daerah. Kemudian di sisi lain mengangkat gubernur yang adil dan terpercaya. Dalam bidang ekonomi, usaha yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz sebagai berikut: menghentikan jizyah atau pajak dari umat Islam, membuat aturan mengenai timbangan dan takaran, menghapus sistem kerja paksa, menyediakan tempat penginapan bagi musyafir, menyantuni fakir miskin, serta memperbaiki tanah pertanian seperti irigasi dan penggalian sumur-sumur, serta pembangunan jalan. Nah, di sini ada juga usaha yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dalam bidang militer. Tetapi Umar bin Abdul Aziz tidak terlalu melihat atau tidak terlalu menekankan pada bidang militer. Tetapi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, beliau lebih menekankan untuk pembaruan pemerintahan. Jadi untuk bidang militer ini beliau kurang memperhatikan. Usaha yang dilakukan dalam bidang dakwah dan perluasan wilayah, di antaranya menghapuskan perbuatan mencela Ali bin Abi Thalib dan keluarganya dalam khutbah setiap salat Jumat. Nah, karena perbuatan ini atau peristiwa ini
terjadi karena kelompok Muawiyah itu tidak pro dengan kelompok Ali bin Abi Thalib, maka terjadilah suatu kebiasaan pada khalifah-khalifah Muawiyah terdahulu sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu mencela keluarga Ali bin Abi Thalib dalam khutbah setiap salat Jumat. Nah, pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai pemimpin Bani Umayyah, beliau menghapuskan perbuatan tersebut. Kemudian mengirim 10 orang pakar hukum Islam ke Afrika Utara serta mengirim para pendakwah kepada raja-raja India, Turki, dan Barbar di Afrika Utara untuk mengajak mereka kepada Islam. Selain berfokus pada manajemen pemerintahan, Umar bin Abdul Aziz juga melakukan dakwah Islam kepada berbagai negara. Dan yang terakhir adalah menghapus bayaran jizyah kepada orang non-muslim dengan harapan mereka bisa memeluk Islam. Oke, poin selanjutnya mengenai peluang dan tantangan masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Di sini yang pertama mengenai peluang pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Di sini sudah ada keterlibatan para ulama, dukungan para ulama, dan partisipasi para ulama. Dari sini kita bisa melihat bahwa pada masa kepemimpinan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini, para ulama memiliki peran yang besar dalam pemerintahan, diantaranya sebagai penasihat khalifah, dan juga para ulama bisa menjabat sebagai anggota pemerintahan juga. Kemudian poin yang kedua, tantangan pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai pemimpin, diantaranya terjadinya pemberontakan kaum Syiah. Nah, pada saat terjadinya pemberontakan kaum Syiah ini, Umar bin Abdul Aziz bisa mereda pemberontakan tersebut dengan sangat mudah juga tanpa adanya pertarungan atau peperangan. Di antaranya cara yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dalam meminimalisir atau dalam mengatasi terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Syiah tersebut dengan menggunakan metode diskusi antara kaum Syiah dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga dengan adanya diskusi tersebut bisa memecahkan masalah dan juga bisa meminimalisir terjadinya suatu kekerasan seperti peperangan. Nah, poin selanjutnya mengenai kesalihan atau kepribadian Umar bin Abdul Aziz. Di antara kesalihan atau kepribadian Umar bin Abdul Aziz adalah rasa takut kepada Allah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga memiliki sifat wara', di mana Umar bin Abdul Aziz enggan atau keengganan beliau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Kemudian zuhud, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini merupakan tipe khalifah yang tidak terlalu mementingkan jabatan. Jadi itu beliau karena beliau itu merasa bahwa kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan di akhirat nanti, sedangkan kehidupan di dunia itu adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang hanya titipan. Selain itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memiliki rasa zuhud dikarenakan juga rasa takut kepada Allah. Kemudian kepribadian Umar bin Abdul Aziz yang selanjutnya adalah tawadhu dan adil, di mana pada masa pemerintahan ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz benar-benar adil, tidak membeda-bedakan kasta maupun golongan. Jadi semua masyarakat itu menjadi suatu kesatuan tanpa adanya perbedaan kasta maupun golongan. Dan sisi kepribadian yang terakhir adalah sabar. Ini dapat dicontohkan dari kesabaran Umar bin Abdul Aziz menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Syiah dengan mengadakan diskusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Poin yang terakhir mengenai prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di antaranya adalah kodifikasi al-hadis. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini melakukan kodifikasi hadis serta menunjuk Muhammad bin Muslim bin Shihab az-Zuhri sebagai penyeleksi hadis antara di mana hadis palsu ataupun tidak. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga menunjuk Muhammad bin Abu Bakar al-Hasni sebagai pengumpul hadis sekaligus penyusun hadis. Yang selanjutnya menghapus diskriminasi pada kaum Mawali. Nah, di sini kita dapat mengetahui pada khalifah-khalifah Salam sebelumnya itu terdapat suatu menjunjung tinggi perbedaan kasta, sehingga menimbulkan suatu keirian. Kemudian juga diskriminasi pada kaum Mawali. Maka dari itu, semenjak Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau menerapkan atau menghapus diskriminasi pada kaum Mawali sehingga semua rakyatnya itu hidup berdampingan tanpa adanya suatu pembatas perbedaan. Dan yang terakhir adalah manajemen Baitul Mal. Pada masa prestasi ini sebenarnya sudah ada sejak khalifah-khalifah terdahulu, tetapi pada Khalifah Bani Umayyah terdahulu sebelum Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu Baitul Malnya termasuk ke dalam Baitul Mal yang sangat berantakan manajemennya dikarenakan adanya atau keserakahan para khalifah-khalifah terdahulu. Maka dari itu posisi di sini Umar bin Abdul Aziz mengedepankan posisi untuk manajemen Baitul Mal serta mengembalikan fungsi Baitul Mal sebagai kebutuhan masyarakat sekitar. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.